Dan di TikTok itu juga mengatakan kalau Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra disebut melakukan nikah siri dengan seorang wanita bernama Eli Indrianti 34 tahun yang tercatat sebagai warga desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan pada September 2014 silam. Pengacara Eli Yudia Alamsyah mengatakan pernikahan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, di sebuah ruangan tertutup dengan dihadiri oleh kedua orang tua Eli dan seorang kiai yang bertindak sebagai penghulu. Saat nikah mas kawinnya sekitar 5 jutaan kalau tidak salah, sebut Yudia saat berbincang dengan Detikcom melalui sambungan telepon. Eli yang saat itu masih single mau dinikahi oleh Sunjaya yang sudah beristri dan memiliki anak dengan iming-iming mobil, rumah, status PNS hingga uang 10 juta per bulan. Setelah menjalani nikah siri, Eli sempat tinggal bersama Sunjaya di pendopo. Meski tinggal satu atap, namun istri sah Sunjaya tak menaruh curiga terhadap Eli. Istri sah menganggap Eli sebagai mantan tim sukses sang suami saja, kata Yudia. Layaknya seorang suami istri, Eli dan Sunjaya juga melakukan hubungan suami istri, namun dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah Sunjaya. Berapa kalinya hubungan badan klien Eli sudah lupa, tapi cukup sering kadang janjian melakukannya di kamar belakang, diam-diam katanya. Namun sebulan setelah dinikahi, Eli mengaku tak kerasan karena hanya dianggap sebagai pembantu dan pemuas hasrat biologis semata sang bupati, hingga akhirnya dia memilih minggat dari rumah tersebut. Bulan ketiga klien saya diceraikan melalui telepon oleh Pak Sanjaya, ucapnya. Yudia juga menuding korban bupati tidak hanya satu. Nanti apabila korban lain sudah siap, katanya. Pihaknya berharap laporan yang saat ini tengah diproses oleh Polresta Cirebon itu bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daerah agar tidak mudah mengumbar janji. Kami berharap polisi menindaklanjuti secepatnya agar perkara tetap lanjut dan ada kepastian hukum bagi klien kami, ucapnya. Dalam kasus ini Yudia menyatakan tidak mempermasalahkan kasus nikah siri tersebut karena memang benar terjadi. Namun yang dipermasalahkan dan dilaporkan ke kepolisian adalah janji Sunjaya yang hingga kini belum terrealisasi. Pihaknya baru melapor baru-baru ini lantaran kliennya masih menunggu realisasi janji tersebut. Puncaknya pada 2017 ini Eli meminta bantuan pada pihak pengacara untuk melayangkan somasi hingga 2 kali. Namun hal tersebut tak dihiraukan oleh Sunjaya. Dan kemarin Kamis 23 Maret kita laporkan Pak Sunjaya atas dugaan penipuan ke Polresta Cirebon. Kita lapor ke Polres Kota karena TKP-nya di Pendopo yang berada di Kota Cirebon, pungkas Yudia. Sementara itu dihubungi secara terpisah, Sunjaya membantah telah semua tuduhan dugaan penipuan dan nikah siri. Orang yang dikatakan penipuan itu harus ada yang dirugikan. Sekarang bentuk kerugiannya apa? Lalu saya tidak pernah menipu dan nikah siri seperti yang dituduhkan, ujar Sunjaya. Sunjaya mengatakan soal janji akan menjadikan Eli sebagai PNS pun dirasanya tidak masuk akal. Pasalnya meski menduduki posisi tertinggi di pemerintahan Kabupaten Cirebon, dia tidak bisa semena-mena mengangkat seorang sebagai PNS. Saudara Eli itu statusnya janda, sehingga ngapain dikasih mobil, rumah, uang. Kalau level jandanya cantik seperti Dewi Persik ya mungkin masih wajar. Ini janda kampung minta mobil mewah, udah tua lagi 34 tahun, tandasnya.